Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Ini adalah kisah kelanjutan ceritaku waktu aku mengontrak rumah yang dulu. Waktu itu, ternyata rumah sebelahku dihuni oleh sosok sundel bolong yang mengaku bernama Sundari. Rupanya sosok itu memang bisa berubah wujud menjadi gadis cantik. Namun pada akhirnya, dia menampakkan diri dengan wujud yang sangat menyeramkan. Selepas penampakan itu, aku pun terpaksa pindah dari rumah kontrakan itu. Akhirnya dengan uang seadanya, aku tinggal di kamar kos yang seadanya pula. Kamar kos yang kutempati ini berada di ujung kampung. Ada 4 kamar yang semuanya sudah terisi, masing-masing berukuran 3 kali 3 meter, plus terdapat sebuah kamar mandi di dalamnya. Meskipun tidak terlalu bersih, namun cukuplah. Harga sewanya pun tergolong sangat murah. Para penghuni kamar yang lain hanya terlihat waktu pagi hingga sore saja. Selepas itu, mereka mengunci pintu dan berkintah kemana. Berkebalikan denganku yang tinggal selepas sore hingga esok hari. Jadi kami hanya saling sapa ketika pagi dan sore aku pulang. Kesibukan orang berbeda-beda, pikirku. Aku sudah merasa aman, karena meski hanya sepintas berinteraksi dengan penghuni kamar lain, itu sudah lebih dari cukup karena berarti kamar-kamar ini tidak kosong. Aku kembali teringat oleh sosok Sundari, perempuan yang menyeramkan. Aku masih suka bergidik ketika teringat lesung pipinya. Pukul setengah 6 sore, ketika aku tiba di kamar kos, sepeda motor inventaris kantor segera aku parkir di bawah teras. Mengingat awan gelap dari siang sudah semakin menumpuk, tinggal menunggu waktu untuk mengguyur sang bumi. Aku langsung merebahkan diri di kasur yang terhampar di lantai. Kubuka ponselku, sebuah foto di galeri. Segera aku amati dengan seksama. Sylvie namanya, karyawan baru teman satu kantor. Sudah beberapa hari ini aku mencoba mendekatinya. Dia memang tidak secantik Sundari, tapi cukup manis juga kalau sedang menyungguing senyum. Aku masih mengamati foto di galeri ponselku itu. Ketika hujan yang sudah sedari tadi belum turun, akhirnya jatuh juga dengan lebatnya. Tanah dan rerumputan yang semula kehausan tampak sangat menikmati air hujan yang lebat itu. Dalam sekejap, udara yang semula panas segera berubah menjadi sejuk semilir, mengingatkanku kalau perutku belum terisi. Aku meletakkan ponsel, berniat mandi dan menunggu hujan reda lalu mencari makan. Kulepaskan pakaian yang seharian ini kupakai. Pada saat itulah, aku melihat bercak kecoklatan pada pakaianku. Kutepis noda itu, siapa tahu bisa hilang. Tapi noda itu justru semakin menempel. Noda itu seperti bekas tanah atau lumpur. Baunya pun lumayan tidak nyaman di hidung. Aku mencoba mengingat-ingat kalau aku bersandar pada tembok atau ruangan yang kotor. Tapi seharian ini, aku memang hanya berada di balik layar komputer saja. Aku juga tidak kemana-mana saat jam istirahat. Aku baru saja melihat ke arah kasur. Ketika tanpa sengaja, aku melihat butiran-butiran berwarna kecoklatan di sana. Kudekati butiran itu, kujumut sebuah. Kurasakan di antara jari telunjuk dan jempol tanganku, kuremas pelan. Loh, ini kan memang tanah, tanyaku dalam hati. Sekali lagi kuamati butiran itu. Benar, butiran itu memang tanah. Aku tidak ingin berpikir hal lain yang sekiranya tidak masuk akal. Maka aku bersihkan saja butiran tanah itu. Kusapu keluar kamar. Mungkin terbawa saat aku mengendarai motor tadi. Entahlah, aku pun segera mandi.
Baru juga beberapa gayung. Masih dengan mata terpejam karena tidak ingin terkena air sampo, tiba-tiba aku mendengar suara mesin sepeda motor berbunyi. Aku terkesiap. Sepeda motor kantor dibawa maling. Maka tanpa pikir panjang, hanya berbelit kain handuk, aku pun berlari menuju teras kamar. Aku tentu saja tidak mau berurusan dengan kantor, karena pasti dianggap sebagai keteledoranku. Hujan yang semula deras sudah mulai reda. Di teras itu sepeda motor masih setia berdiri di sana. Mesinnya juga mati. Posisi stang juga masih terkunci. Pintu gerbang kosan juga tertutup rapat. Sementara teman-teman kos pun tidak ada satupun yang ternampak pulang. Apa mungkin suara sepeda motor lain? Tapi kamar kosku dengan jalan besar itu masih berjarak sekitar 20-an meter. Suaranya memang tetap terdengar dari sini, namun tentu saja tidak sedekat barusan. Tak ambil pusing, aku pun segera kembali ke kamar mandi. Yang jelas, aku merasa lega karena sepeda motor kantor tetap aman. Beberapa gayung setelahnya, dan aku pun selesai. Aku sudah akan keluar dari kamar mandi ketika aku dengar suara pintu kamar terbuka. Namun anehnya, saat aku sudah berada di luar kamar mandi, pintu kamar rupanya masih tertutup seperti semula. Aku keliru. Setelah ku ingat-ingat, ketika aku menengok sepeda motor yang kukira sedang dicuri orang itu, aku memang lupa untuk menutup pintu. Tapi setelah aku selesai mandi, mengapa pintu kamar sudah tertutup? Aku kembali mencoba untuk tidak berpikir hal-hal yang di luar pikiran normal. Bisa jadi pintu itu tertiup angin lalu terhembas dan menutup. Penampilanku sudah rapi dan wangi. Setelah sholat maghrib, aku akan mencari makan. Aku sebenarnya ingin mengajak Sylvie, tapi keberanianku tampaknya belum cukup untuk itu. Nanti pada saat yang tepat, aku pasti akan mengajaknya jalan. Aku sudah mengendarai sepeda motor ketika di ujung gang bertemu penjual bakmi goreng. Maka sangat kebetulan bagiku, tidak perlu jauh-jauh buat mencari makan. Segera, aku pun memesan bakmi dan nasi goreng. Biasanya tengah malam suka kembali merasa lapar. Sembari menunggu pesanan dibuat, aku pun mengajak ngobrol si penjual. Bukan obrolan yang serius karena lebih banyak candanya. Sampai ketika aku menjawab pertanyaan si penjual tentang tempat tinggalku. Aku ngekos mas, di ujung gang itu. Jawabku santai sembari menunjuk deretan kamar yang kumaksud. Aku pun tidak lagi memperhatikan si penjual, yang setelah mendengar jawabanku, tiba-tiba tidak banyak bicara seperti semula. Dia tetap sibuk menyiapkan pesananku. Barulah setelah beberapa saat berlalu, si penjual bertanya dengan lirih. Rumah kos Valencia itu kan mas? Aku menjawab dengan sebuah anggukan. Saat kutanyakan lebih detail mengenai kosanku itu, si penjual dengan cepat menjawab tidak ada apa-apa. Dia segera mengulurkan pesananku, yang lalu kubayar dan segera kembali ke kosan. Hujan sudah reda meninggalkan suasana sejuk. Di bawah rasa perut kenyang, aku pun mengantuk. Maka aku kembali merebahkan diri di kasur. Tapi belum juga beberapa menit aku bersantai, sudah mencium bau yang menyengat. Bukan bau bangkai, bukan pula bau anyir, tapi bau seperti pandan. Padahal awal-awal aku tinggal di sini, belum pernah sekalipun mencium aroma yang aneh. Rasa kantuk tiba-tiba hilang ketika sebuah pesan singkat masuk melalui WhatsApp. Sudah makan belum? Begitu isi pesan itu. Pesan itu berasal dari Sylvie, sang pujaan hati. Inikah tanda-tanda ia juga memiliki perasaan yang sama denganku? Dengan riang aku menjawab pesan itu. Aku boleh video call nggak? Yang begitu ia menjawab iya, aku segera memanggil lewat video call. Percakapan yang syahdu antara aku dan Sylvie tiba-tiba terhenti ketika aku lihat Sylvie terlihat ketakutan.
Ia menunjuk-nunjuk ke arahku. Entah apa yang ia maksud. Aku menanyakan apa yang ia maksudkan, tapi justru menutup panggilan. Aku mencoba memanggilnya kembali, tapi Sylvie selalu menutup panggilanku. Aku segera mengiriminya pesan singkat. Beberapa saat Sylvie juga tidak membalas. Aku menjadi gelisah karenanya. Ketika Sylvie membalas, giliranku yang dibuat kalang kabut. Bagaimana tidak, ia mengatakan melihat sosok putih kumal terbaring di sebelahku. Sosok putih kumal dengan ikatan di kepalanya. Apalagi kalau bukan pocong. Hari-hariku pun resah. Apalagi Sylvie bersikeras memang melihat pocong di sebelahku. Aku mulai mengingat beberapa hari yang lalu saat aku temukan butiran-butiran tanah dan bau-bauan yang aneh. Aku juga mulai menghubung-hubungkan teman-teman kosanku yang tidak pernah tinggal ketika malam. Juga beberapa kejadian lain yang sebenarnya memang tidak masuk akal. Malam itu, udaranya memang benar-benar panas. Padahal hujan deras sudah turun seharian. Pintu kamar pun sudah aku buka lebar-lebar, berharap ada udara yang mengalir ke dalam. Perasaanku juga tidak seperti biasanya. Ada rasa cemas yang susah untuk aku jelaskan. Sudah 2 gelas kopi kuhabiskan. Berbatang rokok pun telah kuhisap. Namun tetap saja perasaan gelisah semakin mencekam. Jarum jam di tangan menunjukkan pukul 11 malam. Suasana terasa sangat hening. Aku terkejut bukan kepalang ketika melihat pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Tidak mungkin angin. Bulu tengkukku tiba-tiba saja meremang hebat. Pintu kamar mandi yang semula menutup tiba-tiba kembali terbuka. Aku bangkit dari rebahanku. Lututku terasa bergetar. Rasa takut mulai menyelimuti. Bau pandan tercium silih berganti dengan bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Aku mulai membenarkan apa yang Sylvie lihat dalam video call kemarin. Badanku mulai lemas membayangkan sosok itu. Dan benar saja, dari dalam kamar mandi, tiba-tiba aku melihat sosok putih menyembul. Terlihat ada sebuah ikatan di ujung kepalanya. Ikatan itu menjuntai ketika kepala itu mengangguk-angguk. Ingin sekali rasanya aku berlari keluar, namun kakiku terasa kaku. Aku terpaksa hanya bisa berdiri, menatap sosok yang menyembul itu. Sosok putih kumal itu tiba-tiba keluar dari kamar mandi, lalu berdiri tepat di tengah-tengah antara kamar mandi dan tembok samping kamar. Sosok itu memang tidak persis menghadap ke arahku, tapi aku tetap melihatnya dari samping. Benar, ia tidak terlihat menapakkan kaki. Sosok itu memang melayang. Sebentar sosok itu melayang ke atas, menembus plafon kamar, namun secara tiba-tiba sosok itu kembali melayang turun. Ikatan di kepalanya masih menjuntai seperti sengaja ia permainkan. Sosok itu kembali melayang, hilang entah kemana. Tapi pada ujungnya, ia kembali lagi dengan melayang pula. Aku kembali terpaku di atas tempat tidur. Aku memang sudah dalam posisi berdiri dan siap berlari, tapi tidak kuasa menggerakkan kakiku. Hingga pada akhirnya, sosok itu menghilang beberapa saat. Aku nyaris terkencing di celana saat tiba-tiba sosok itu telah berdiri di sebelahku, tepat di sebelahku. Aku tidak sempat melihat raut mukanya karena pandanganku keburu berkunang. Aku merasa keadaan di sekeliling terasa gelap. Lututku semakin goyah, tidak sanggup lagi menyangga berat tubuh. Sosok itu kembali melayang menembus plafon kamar bersamaan denganku yang jatuh terkulai. Setelah beberapa saat, aku mulai bisa menggerakkan badan dan beristighfar sebisaku. Ketika kekuatanku mulai kembali, tanpa pikir panjang aku segera menyalakan mesin sepeda motor. Hanya satu nama yang akan aku tuju malam itu, Sylvie. Aku akan ke kosan Sylvie. Untuk yang kedua kali, aku terpaksa harus pindah tempat tinggal. Aku tidak peduli uang gajianku harus kupakai untuk mencari kosan yang lain.
Selama itu pula, Sylvie selalu mendampingiku, memberiku semangat. Sampai akhirnya, aku mendapatkan kosan yang aman. Dari pengalamanku diganggu sosok-sosok menyeramkan itu, mungkin tidak begitu banyak hikmah yang aku ambil. Tapi yang jelas, mulai saat itu aku lebih mendekatkan diri pada Allah. Aku tidak berani lagi meninggalkan sholatku. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda kersanengku